Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan sampling sistematik menggunakan bantuan Excel. Nah, pada tutorial kali ini, saya akan memanfaatkan Data Analysis Tool yang telah kita install di tutorial sebelumnya. Kenapa saya menggunakan Data Analysis Tools, bukan menggunakan fungsi bawaan dari Excel? Karena lebih efisien, lebih cepat, dan lebih mudah dipahami. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh kasusnya. Lucy adalah seorang manajer baru di sebuah bioskop. Pemilik bioskop ingin mengetahui pengalaman pengunjung mengenai renovasi terbaru di gedung bioskop tersebut. Lucy tidak mungkin mensurvei satu persatu pengunjung yang datang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil sampel secara sistematis sebanyak 30 dari perkiraan total 300 pengunjung yang datang hari itu. Dalam contoh kasus ini, bisa kita ketahui bahwa jumlah sampelnya N kecil itu adalah 30, kemudian 300 di sini itu adalah ukuran populasinya atau N besar. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita ikuti secara general saat kita melakukan pengambilan sampel secara sistematik. Langkah yang pertama adalah kita buat daftar unit sampling dan kita beri nomor 1 sampai dengan 300. Ingat, 300 di sini itu adalah N besarnya. Kemudian, tentukan panjang interval pengamatan sistematik, yaitu K, yang diperoleh dari N besar dibagi dengan N kecil. Kita peroleh di sini panjang intervalnya adalah 10. Nah, jadi pada contoh kasus ini akan terdapat 30 interval di mana masing-masing interval akan berisi 10 unit sampling. Langkah selanjutnya, lakukan pemilihan satu sampel secara acak pada interval pertama. Yang terakhir, ambil sampel selanjutnya berdasarkan interval yang telah ditentukan. Kita masuk ke datanya. Jadi di sini saya sudah menuliskan data pengunjung, saya beri nomor 1 sampai dengan 300. Gitu. Kemudian di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa kolom sebagai tempat dari sampel yang terpilih. Nah, untuk langkah ke-1 dan kedua sudah kita lakukan, maka langkah yang ketiga kita melakukan pemilihan satu sampel secara acak pada interval pertama. Berarti kita pilih interval pertama atau 10 unit sampling pertama. Ingat, karena tadi panjang intervalnya adalah 10, maka kita pilih 10 unit sampling pertama. Kemudian kita ambil satu sampel secara acak dari 10 unit sampling ini. Kita bisa menggunakan fungsi ren seperti yang telah kita pelajari di tutorial sebelumnya ya, mengenai pengambilan sampel secara random. Oke, kemudian kita drag sampai ke bawah. Kita copy, kemudian paste value-nya saja. Nah, kemudian kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Ternyata sampel yang terpilih dari interval pertama itu adalah unit sampling ke-7. Oke, jadi pengunjung nomor 7 ini adalah sampel pertama. Saya tandai di sini. Setelah sampel pertama terpilih, maka langkah selanjutnya adalah mengambil sampel kedua sampai ke 30. Di sini kita akan memanfaatkan tool Data Analysis. Kita klik menu data, kemudian pilih Data Analysis, pilih sampling. Nah, untuk di input range-nya, karena sampel pertama itu adalah unit ke-7, maka input range-nya akan dimulai di unit sampling ke-8. Gitu ya. Jadi kita klik unit sampling ke-8, kita drag sampai unit sampling ke-300. Kemudian untuk sampling method-nya, kita pilih periodik. Periodnya kita isi 10, K-nya tadi.
Untuk output range-nya, saya tempatkan di bawah sampel pertama ini. Kalau sudah, klik OK. Untuk langkah terakhir, kita akan mencari unit sampling ke-17 itu nama respondennya siapa sih? Kalau dalam kasus ini kan mudah. Nama respondennya itu sama dengan pengunjung, kemudian nomor urut samplingnya. Namun sekali lagi, di kehidupan nyata, nama-nama pengunjung ini itu akan berbeda. Begitu. Jadi kalau misalkan nanti populasinya itu besar gitu ya, kita nggak mungkin melihat satu persatu 17 itu siapa sih namanya dan seterusnya. Maka kita bisa memanfaatkan fungsi VLOOKUP. Untuk lookup value-nya kita pilih yang ini karena kita ingin mencari padanan nama dari unit sampling ke-17-nya, begitu ya. Jadi kita pilih yang ini. Kemudian untuk table array-nya kita pilih dua kolom ini, daftar nomor unit sampling beserta daftar namanya. Kita drag sampai ke bawah. Kemudian untuk kolom indeksnya kita isikan 2. Kenapa 2? Karena nama pengunjung itu berada di kolom kedua dari tabel array-nya. Kemudian untuk range lookup-nya kita pilih true, klik enter. Jangan lupa untuk yang ini dikasih tanda $, kita bisa klik F4 gitu ya, biar dia tidak berubah-ubah. Oke, kalau sudah bisa di-drag sampai ke bawah. Nah, sudah muncul. Jadi ini adalah ke-30 sampel yang terpilih menggunakan sampling sistematik. Sekian.